Selamat malam Papua, selamat malam Indonesia. Para Geneser, leader-leader Genes yang saya pantau malam ini banyak yang nonton di Zoom maupun di live Facebook, juga Bapak Ibu yang ikut Zoom maupun live di Facebook. Nama saya David Setiawan, saya seorang PNS, pegawai negeri sipil. Saya sudah bekerja 25 tahun, Pak Adel. Oke. Dan sepanjang 25 tahun itu, dari sisi karir, ya sudah cukup mumpuni bahwa saya sudah menduduki jabatan mulai dari eselon 4 sampai dengan eselon 2 ya. Dan terakhir saya pernah menjabat sebagai sekretaris daerah, Sekda, di salah satu kabupaten di Papua. Bahkan saya sudah menjabat sebagai caretaker bupati waktu itu. Ya. Wow. Ya. Kita tahu bersama bahwa sebagai karyawan atau pegawai negeri sipil, terutama bagi saya yang saya alami bahwa jabatan itu memang semacam prestis ya Pak Adel. Wah ini jabatan tinggi berarti ini dan sebagainya. Tapi sebenarnya kalau saya melihat, ya di samping itu sebagai suatu penghargaan, prestasi, karir, sebagai pengabdian kita kepada negara, kita diberikan jabatan juga. Tetapi ada beberapa hal yang memang saya lihat di sini, yaitu diantaranya soal waktu Pak Adel. Waktu saya menjabat Sekda umpamanya, itu waktu sangat padat. Saya harus kerja, ditugaskan ke Jakarta, ke Makassar, kita harus rapat sampai malam, akhirnya tidak ada waktu untuk keluarga. Paling cuma mungkin telepon, tapi untuk bertatap muka, kita cerita-cerita, hampir sama sekali tidak ada pada. Jadi itu memang kelihatannya bagus, tapi memang dari sisi waktu untuk saya memang sangat kendala. Kemudian kita tahu bersama bahwa kalau orang tanya, cita-citamu jadi apa? Orang kebanyakan mau jadi PNS, mau jadi karyawan. Kenapa jadi karyawan? Karena dijamin nanti kan sampai kita dapat pensiun. Tapi sebenarnya tidak juga bisa dijamin karena karyawan baik perusahaan maupun sebagai pegawai negeri sipil itu ada resiko. Contoh di perusahaan-perusahaan sekarang masa pandemi banyak karyawan yang PHK. Kita tidak bisa tolak karena itu tergantung perusahaan. Dan jabatan juga bukan warisan, Pak Adil. Apalagi tergantung pimpinan. Kalau pimpinan punya manajerial yang bagus, dia bisa melihat objektif. Siapa yang kerja baik, dia dapat promosi jabatan. Tapi kalau banyak unsur politik yang masuk, yang seperti marak seperti sekarang ini, masing-masing pimpinan naik dari bupati umpamanya, dan di semua kabinet. Kita bisa tiba-tiba menjok seperti itu. Jadi saya mau katakan bahwa bukan pegawai sipil, bukan jelek, baik juga. Tetapi ada baiknya kalau memang kita harus bisa lihat jauh ke depan. Dan kita tahu bahwa kita akan berujung pada satu saat di mana kita sudah pensiun. Saya mau sedikit sharing. Bapak saya adalah pegawai sipil. Beliau pensiun dengan golongan yang cukup tinggi dan punya jabatan. Begitu selesai pensiun, saya melihat bahwa beliau tidak punya usaha apa, usaha yang lain tidak ada, cuma harap dari uang pensiun. Ya. Kemudian tahun 2008 beliau meninggal dunia ya karena kecelakaan. Nah, kemudian ibu saya yang lanjutkan untuk menerima pensiun janda. Saya sangat prihatin Pak Adil. Setiap bulan dalam keadaan yang sudah tua, sakit-sakitan, harus antri di Bank BRI untuk menerima pensiun janda. Dengan pengorbanan waktu untuk harus setiap bulan hadir di sana untuk uang yang tidak seberapa. Jadi saya melihat kondisi ini, apakah saya mau seperti mereka? Tentunya tidak, Pak Adil. Saya mau lebih baik daripada mereka. Untuk itu, saya sampaikan bahwa saya harus mencari sumber pengasuran lain yang bisa menjamin saya untuk di hari tua. Wow. Sehingga 2 tahun lalu, Pak Adil, Ya. kami dikenalkan bisnis ini oleh salah seorang leader handal, yaitu Ibu Josephine Sampeliono di Timika. Terima kasih Bu Kepala Dinas, kalau memang beliau monitor malam ini, beliau sudah mengenalkan kami bisnis yang luar biasa, sehingga pada saat itu saya dengan Ibu mempertimbangkan, kami lihat dan tidak pikir panjang langsung kami join di bisnis ini.
Demikian Pak Adel. Wow, luar biasa. Seorang pejabat berbicara seperti ini, apalagi yang bukan pejabat ya, Anda harus segera sadar ya, teman-teman yang mungkin hanya karyawan biasa atau staf biasa di kantor, Anda harus segera bersiap bahwa ada resiko. Nah, Pak David, waktu Anda mencari-cari peluang bisnis, Anda diperkenalkan ke bisnis yang luar biasa ini, apa yang membuat Anda tertarik di bisnis ini, Pak? Ya, jadi bisnis sekarang ini sudah paradigmanya sudah beda. Oke. Pada saat sekarang kita harus melihat satu bisnis yang memang harus sesuai dengan perkembangan zaman. Dan saya melihat jenis ini memang sudah sangat tepat dari sisi perusahaan, produk, dan sistemnya lebih-lebih itu sangat powerful. Kita sudah tidak usah ragukan perusahaan, apalagi produknya, lebih lagi dahsyat sistemnya. Kita join, kita investasikan, kita punya modal, ya katakanlah paling tinggi 20 juta lah. Saya rasa untuk orang-orang setingkat kita, mampu 20 juta. Untuk kita join di dalam satu bisnis dengan aplikasi dan begitu mudahnya kita mengerjakan dari gadget kita bisa mengembangkan jaringan ke depan. Kita bandingkan 20 juta kalau kita berbisnis di luar sana, ya istilahnya kalau katakanlah kita sebagai pengusaha toko itu butuh miliaran, ya. Dan kapan dia mau kembali modal? Kalau di sini 20 juta mungkin 1-2 minggu sudah kembali modal, Pak Adel. Apalagi kita kerja serius, pasti akan lebih mudah. Nah, kemudian yang saya lihat di sini, kita menjadi bos atas diri kita sendiri, Pak Adel. Kita bisa menentukan profit atau income kita dari bisnis ini. Karena bisnis ini sangat powerful, kita bisa mengukur indikator-indikator kita. Saya mau mencapai, tahun depan saya mau mencapai berapa ratus juta per bulan. Saya bisa kerjakan itu dengan strategi-strategi, kemudian dengan pencapaian level, promo, dan sebagainya. Kita tentukan sendiri. Jadi kita menjadi bos atas diri kita sendiri. Kita menentukan, kita punya pendapatan sendiri, bukan ditentukan oleh bos, oleh perusahaan, tidak. Adil. Kemudian yang satunya lebih luar biasa lagi, kita bekerja dalam tim. Bukan kerja sendiri, Pak Adil. Kita didukung dengan para mentor yang hebat, dengan sistem IT yang bagus, sepanjang ada internet kita belum melaksanakan, kita bisa menjalankan bisnis ini dengan baik. Ya. Dan tim kita adalah tim pembelajar. Kita belajar dalam tim kita dan kita sangat enjoy melaksanakan, menjalankan bisnis ini. Saya dengan ibu, dengan anak, kadang kami komunikasi lewat Zoom. Anak saya di Jakarta sebagai host, kita di sini ikut Zoom. Wah, luar biasa, ini bisnis keren, Pak Adel. Bisnis masa kini, kita jangan kalah dengan anak-anak milenial sekarang ini. Jadi itulah, itu yang memang kami lihat hebatnya di Guinness luar World. biasa, luar biasa. Bisnis keluarga bisa dikerjakan siapa saja. Kita jadi bos buat diri kita sendiri. Capaian penghasilan diatur sendiri, luar biasa. Baik Pak David, untuk saat ini Bapak sebenarnya belum terlalu lama Bapak di bisnis ini, tapi capaiannya juga sudah luar biasa. Barangkali bisa di-sharing Pak dengan audiens kita malam hari ini, capaian-capaian yang sudah dicapai, perubahan-perubahan barangkali yang Bapak alami bersama keluarga hingga saat ini. Dan harapan ya, Bapak. Siap. Ya baik, terima kasih Pak Adel. Jadi kami baru jalankan bisnis ini 2 tahun. Ya, 2 tahun. Sepanjang 2 tahun ini kami bekerja maksimal, membangun tim, membangun leader dan sebagainya. Kalau mau dibilang income kita ya, rata-rata per bulan itu 4 sampai dengan 5 kali gaji saya sebulan. Ya. Itu baru dari komisi Pak Adel, belum dari promo-promo lain. Kita ada pernah dapat tahun lalu, 2 tahun lalu juga pernah dapat promo sekitar 50 juta, 60 juta. Jadi memang tergantung kita. Kalau kita semakin kerja, semakin cepat kita akan menghasilkan uang yang begitu banyak. Demikian. Jadi itu yang dari sisi penghasilan. Kemudian dari sisi produk, ya kesehatan adalah segala-galanya. Ya. Kita walaupun kita sehat, tapi kalau kita tidak punya uang itu percuma. Demikian juga kalau kita punya uang banyak, tapi kalau kita tidak sehat, kita tidak bisa maksimal. Apalagi produk riset dari Guinness ini sangat-sangat membantu saya. Ya. Orang biasa indikator kesehatan itu biasa cek itu gula darah, kolesterol, asam urat, hipertensi. Sejak saya konsumsi rutin riset hampir setiap hari, puji Tuhan, semuanya normal. Dan tentunya memang
harus dirinya dengan pola hidup yang baik, pola kesehatan, olahraga yang cukup, makanan bergizi, istirahat, saya yakin pasti akan lebih mudah, energik, dan kita bisa maksimal melaksanakan kita punya bisnis yang luar biasa ini. Kemudian yang lain yang kami lihat bahwa di sini bukan saja melulu masalah uang, Pak Ade. Kita secara pribadi kita dibentuk sebagai seorang pemimpin, seorang leader. Karena kita harus membawa leader-leader bawah, kita mencetak sebanyak-banyaknya leader, jadi kita harus menjadi leader yang baik. Jadi di samping kita mendapatkan uang, kita harus membentuk kita punya aset diri. Seperti itu. Dan kita masuk dalam satu komunitas positif secara global, dan banyak mentoring. Kita sering 2 kali ya selama saya di sini, saya ke luar negeri. Yang pertama ke Thailand, yang kedua tahun lalu itu kita ke Singapura ya. Luar biasa itu kita melihat orang-orang hebat, anak-anak muda, luar biasa orang dari Korea itu anak-anak muda, booming. Ya, kita global, keren lah pokoknya begitu, Pak Adil. Baik, dan baik. Saya yakin dan percaya bahwa apabila kita mengerjakan bisnis ini dengan hati, dengan tulus, dengan serius, dengan kerja keras, ya, pantang menyerah, ya, bangun tim, ya, saya yakin sukses itu tinggal waktu. Luar biasa. Saya harapkan melalui kesempatan yang baik ini bagi para karyawan atau PNS yang masih aktif, selagi Anda masih muda, Bapak Ibu masih muda, join di Genius Global. Bangun jembatan kedua Anda. Selagi masih muda, masih potensial, bangun jembatan kedua. Sehingga pada saatnya nanti, jembatan pertama di mana Bapak Ibu sudah pensiun, jembatan kedua Anda sudah bisa Anda lalui. Dan Anda bisa menari-nari di atas dengan dengan keluarga atau orang-orang yang Anda cintai, mau ikut di salurkan hobi dan sebagainya, kegiatan sosial dan sebagainya, apapun kita bisa kerjakan nanti. Demikian juga yang sudah pensiun, kata orang bahwa belajar itu tidak mengenal usia. Kita lihat di luar sana, banyak orang pensiun, sudah pensiun dia bingung mau jadi apa. Banyak jadi satpam, orang jadi petani, usaha kios. Kasihan, sudah berumur, riskan dan penyakit jadi satpam, aduh, sampai malam-malam pagi pulang, aduh, riskan. Jangan seperti itu deh. Kita pensiun, mari sama-sama kita bergabung, kita cerita-cerita dengan orang, join sama-sama. Kita dalam tim, kita akan bimbing bapak-bapak ibu yang sudah pensiun. Banyak kita leader kita yang sudah pensiun, Pak Adir. Mereka luar biasa. Yang penting ada niat untuk belajar, ya. Sama-sama kita membangun tim, tujuan itu pasti tercapai. Jadi dalam bisnis ini kita kerja rame-rame, tapi hasilnya kita bawa pulang sendiri-sendiri. Tapi kalau di luar sana, kita kerja sendiri, capek-capek sendiri, tapi hasilnya kita orang lain banyak yang keluarga, om semua yang nikmati. Kita mau dapat apa? Tidak akan maju-maju, Pak Adil. Nah, demikian. Jadi itu yang saya sampaikan, dan hidup ini hanya sekali, Pak Adil. Buatlah yang terbaik untuk diri kita sendiri, untuk keluarga dan orang-orang kita cintai, dan buat banyak orang. Sehingga nanti pada saat Tuhan panggil kita akan dikenang sebagai pejuang dan pemenang kehidupan. Demikian, Pak Adil. Salam sukses dan Tuhan memberkati kita semua. Wow, luar biasa sekali Pak David sharing malam hari ini. Pastinya sangat menginspirasi, terutama orang-orang yang masih aktif bekerja mencari kehidupan, apalagi yang sudah pensiun. Semuanya harus ikut saran dari Pak David. Terima kasih banyak Pak David. Salam sukses untuk keluarga dan segenap tim. Terima kasih Pak David. Ya.